guys, kita ketemu lagi di pagi hari ini. Saya kebetulan ini lagi WFH. Ini hari ketiga Idul Adha 2021. Saat kita lagi WFH, kita berada di rumah, kita bekerja di rumah. Akan tetapi selalu memantau pekerjaan-pekerjaan PPSU di lapangan. Apapun yang mereka kerjakan, selalu mereka taat, mereka disiplin, mereka mengingat apa sebagai tupoksi mereka. Karena dengan adanya peraturan dari segi absensi, mereka bisa ikut hadir tiap hari. Kalau nggak ada peraturan itu mungkin akan lengah, mungkin akan suka-suka. Yang kedua, mereka itu diajarkan untuk disiplin, untuk melaksanakan tupoksinya setiap saat. Kenapa? Karena kehadiran bukanlah hanya sebatas kehadiran, tapi ada tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, harus melaksanakan tugasnya. Dan walaupun kita WFH, mereka harus mengirimkan segala foto-foto mereka saat mereka bekerja. Nah, peraturan itu harus sama-sama ditaati oleh anggota PPSU dan semua ASN yang ada di Kelurahan Kebon Kosong. Tanpa ada peraturan yang jelas, tanpa ada pengawasan yang ketat, tanpa ada itikat baik dari kedua belah pihak antara pengawas dengan PPSU, itu juga tidak akan mungkin. Sehingga setiap saat, setiap hari harus ada arahan-arahan dari pengawasnya. Setiap saat harus ada pengecekan langsung ke lapangan. Setiap hari saya harus mengecek ke lapangan seperti apa yang dikerjakan oleh mereka. Karena kalau hanya mengandalkan foto, mungkin itu hanya memilah-milah yang bagus-bagus saja. Sehingga kami selalu mengecek ke lapangan, sehingga mereka sudah tercipta kalau bekerja itu harus membuat suatu kegiatan, harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kalau tidak dituntut seperti itu, mungkin mereka akan berleha-leha juga. Begitulah segala pekerjaan yang dibebankan kepada kita, harus ada pengawasan yang ketat, harus ada disiplin yang ditegakkan, harus ada juga resiko yang diambil oleh orang yang tidak mau bekerja dengan baik. Biasanya mereka kalau hanya bermain-main, kalau kedapatan bermain-main, kedapatan yang tidak tanggung jawab dalam pekerjaannya, itu biasanya dikasih resiko, dikasih tanggung jawab, dikasih hukuman. Seperti apa hukumannya? Mungkin satu dikasih pengarahan lagi, yang kedua diomelin. Yang ketiga ya dikurangi gajinya. Yang keempat di push up, dan yang lainnya dia akan terbeban dengan teman-temannya. Kan gak enak kalau dimarahi kan. Kalau saat apel atau saat di WA grup dia dimarahi kan gak enak. Nah, itu semua menciptakan kedisiplinan bekerja. Itu kami ciptakan seperti itu biar mereka tercipta sebagai manusia yang bertanggung jawab dan sebagai manusia yang mampu melayani masyarakat dengan baik. Selain itu juga ada namanya CRM. CRM itu seperti clue, seperti pengaduan masyarakat. Kalau masyarakat yang merasa tidak beres di lapangan kebersihan, biasanya mereka mengadu dengan aplikasi Jaki. Ada aplikasi CRM namanya. Mereka mengadu, ini ada sampah,
ini tolong diangkat, atau PPSU lagi main-main di jalan, atau cuman duduk-duduk, cuman merokok-merokok gitu. Nah, dengan adanya pengaduan masyarakat seperti itu akan kami tindak lanjuti. Kami akan melihat aduan masyarakat itu dan kami akan menindaklanjuti. Nah, di samping itu juga mereka sudah mempunyai zonasi-zonasi. Dari zonasi itu kita tahu siapa yang tidak berbuat dan siapa yang bermain-main dalam hal bekerja. Oleh sebab itu sangat-sangat mudah dilacak siapa yang tidak baik bekerja, siapa yang tidak bertanggung jawab dalam bekerja, siapa yang tidak masuk. Nah, dengan demikian, wahai masyarakat se-DKI Jakarta yang menonton ini, kalian percayakan saja kepada kami bahwa PPSU itu bekerja dengan baik, bekerja dengan tanggung jawab, bekerja dengan ada pengawasnya yang mendisiplinkan mereka, ada pemerintah yang bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, ada pemerintah yang bertanggung jawab atas gaji yang mereka dapatkan. Jadi dengan demikian pemerintah harus dipercayai oleh warga masyarakat DKI, karena hanya di DKI lah ada PPSU, hanya di DKI lah ada pahlawan ibu kota. Oke, kita lihat ya seperti apa mereka di lapangan tanpa ada pengawasnya loh. Tanpa ada pengawas pun mereka berjalan dengan baik. Oke, ikutin saya ya. Ikutin saya, semoga ini bermanfaat bagi semua penonton. Semoga mereka juga bertambah-tambah disiplin, bertambah-tambah semangat dalam bekerja. Apalagi mereka itu adalah pejuang subuh. Oke, ikutin saya ya. Ikutin saya. Oke, kita bergembira dulu, bergembira ria, melihat-lihat apa pekerjaan PPSU. Oke. Semoga bermanfaat ya. Semoga semua kita sehat, jauh dari COVID. Oke, ikutin saya, lihat mereka bekerja tanpa ada pengawasnya. Ngerjain saluran habis penyapuan. RW 7 tim subuh mengerjakan saluran. Inilah kami besok tim subuh.
Ini sebelum dikerjakan nih. Nih, sebelum dikerjakan. Tetapi selalu memantau pekerjaan-pekerjaan PPSU di lapangan. Apapun yang mereka kerjakan, selalu mereka taat, mereka disiplin, mereka mengingat apa sebagai tupoksi mereka. Karena dengan adanya peraturan dari segi absensi, mereka bisa ikut hadir tiap hari. Kalau nggak ada peraturan itu mungkin akan lengah, mungkin akan suka-suka. Yang kedua, mereka itu diajarkan untuk disiplin, untuk melaksanakan tupoksinya setiap saat. Kenapa? Karena kehadiran bukanlah hanya sebatas kehadiran, tapi ada tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, harus melaksanakan tugasnya. Dan walaupun kuota WFH, mereka harus mengirimkan segala foto-foto mereka saat mereka bekerja. Nah, peraturan itu harus sama-sama ditaati oleh anggota PPSU dan semua ASN yang ada di Kelurahan Kebon Kosong. Tanpa ada peraturan yang jelas, tanpa ada pengawasan yang ketat, tanpa ada itikat baik dari kedua belah pihak, antara pengawas dengan PPSU, itu juga tidak akan mungkin. Sehingga setiap saat, setiap hari harus ada arahan-arahan dari pengawasnya. Setiap saat harus ada pengecekan langsung ke lapangan. Setiap hari saya harus mengecek ke lapangan seperti apa yang dikerjakan oleh mereka. Karena kalau hanya mengandalkan foto, mungkin itu hanya memilah-milah yang bagus-bagus saja. Sehingga kami selalu mengecek ke lapangan, sehingga mereka sudah tercipta kalau bekerja itu harus membuat suatu kegiatan, harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kalau tidak dituntut seperti itu, mungkin mereka akan berleha-leha juga. Begitulah segala pekerjaan yang dibebankan kepada kita, harus ada pengawasan yang ketat, harus ada disiplin yang ditegakkan, harus ada juga resiko yang diambil oleh orang yang tidak mau bekerja dengan baik. Biasanya mereka kalau hanya bermain-main, kalau kedapatan bermain-main, kedapatan yang tidak tanggung jawab dalam pekerjaannya, itu biasanya dikasih resiko, dikasih tanggung jawab, dikasih hukuman. Seperti apa hukumannya? Mungkin satu dikasih pengarahan lagi, yang kedua diomelin. Yang ketiga ya dikurangi gajinya. Yang keempat di-push up. Dan yang lainnya dia akan terbeban dengan teman-temannya. Kan gak enak kalau dimarahi kan. Kalau saat apel atau saat di WA grup dia dimarahi kan gak enak. Nah, itu semua menciptakan kedisiplinan bekerja. Itu kami ciptakan seperti itu biar mereka tercipta sebagai manusia yang bertanggung jawab dan sebagai manusia yang mampu melayani masyarakat dengan baik. Selain itu juga ada namanya CRM. CRM itu seperti clue, seperti pengaduan masyarakat. Kalau masyarakat yang merasa tidak
tidak beres di lapangan kebersihan, biasanya mereka mengadu dengan aplikasi Jaki, ada aplikasi CRM namanya. Mereka mengadu, ini ada sampah, ini tolong diangkat, atau PPSU lagi main-main di jalan, atau cuman duduk-duduk, cuman merokok-merokok gitu. Nah, dengan adanya pengaduan masyarakat seperti itu akan kami tindak lanjuti. Kami akan melihat aduan masyarakat itu dan kami akan menindaklanjuti. Nah, di samping itu juga mereka sudah mempunyai zonasi-zonasi. Dari zonasi itu kita tahu siapa yang tidak berbuat dan siapa yang bermain-main dalam hal bekerja. Oleh sebab itu sangat-sangat mudah dilacak siapa yang tidak baik bekerja, siapa yang tidak bertanggung jawab dalam bekerja, siapa yang tidak masuk. Nah, dengan demikian, wahai masyarakat se-DKI Jakarta yang menonton ini, kalian percayakan saja kepada kami bahwa PPSU itu bekerja dengan baik, bekerja dengan tanggung jawab, bekerja dengan ada pengawasnya yang mendisiplinkan mereka, ada pemerintah yang bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, ada pemerintah yang bertanggung jawab atas gaji yang mereka dapatkan. Jadi dengan demikian pemerintah harus dipercayai oleh warga masyarakat DKI, karena hanya di DKI lah ada PPSU, hanya di DKI lah ada pahlawan ibu kota. Oke. Kita lihat ya seperti apa mereka di lapangan tanpa ada pengawasnya loh. Tanpa ada pengawas pun mereka berjalan dengan baik. Oke, ikutin saya ya. Ikutin saya, semoga ini bermanfaat bagi semua penonton. Semoga mereka juga bertambah-tambah disiplin, bertambah-tambah semangat dalam bekerja. Apalagi mereka itu adalah pejuang subuh. Oke, ikutin saya ya. Ikutin saya. Oke, kita bergembira dulu, bergembira ria, melihat-lihat apa pekerjaan PPSU. Oke. Semoga bermanfaat ya. Semoga semua kita sehat, jauh dari COVID. Oke, ikutin saya, lihat mereka bekerja tanpa ada pengawasnya. Ada serokan nggak? Serokan. Ntar dulu Pot, santai aja. Dek, santai aja. Tunggu Dwi. Ini lagi beli air. Iya. Tunggu. Ini aja dulu kita kelarin. Ini kan kumuh banget ini kelihatan nih. Masa rumpus apa begini? Bang, geser dulu bang ini, bajai. Ini lagi bersih-bersih ini, saluran ini. Ini kita bersihkan saluran ini, supaya jangan banjir nanti. Jadi airnya nanti lancar. Ini kami sungguh membersihkan saluran jalan Benjamin Square. Saluran sepanjang jalan Benjamin Square samping Palazzo. Habis penyapuan.
Ibu. Dan rumput yang di pinggir pantai Penyapuan. Menara RW 4 orang. Nana, ntar motong korban enggak? Motong mas. Motong di mana? Di rumah. Rumah ada? Tahu ada gue kadang beli. Ada gue tahu bener kan. Oh. Kambing atau sapi? Kambing ya sih. Kambing. Kalau kumis lo udah pasti dari Masjid Al Barkah ya? Oh enggak ada mas. Hah? Itu enggak ada apa-apa. Memang nggak ada. Ada apa-apa. Cuma ada ke Baitul Mutakin bantuin motong. Hah? Kalau aku bantuin motong ntar di Baitul. Sholat. Baitul Rahman. Iya. Ini sini. Itu Masjid Baitul. Ini Baitul Mutakin bantuin motong. Manusia korban. Ada di situ korbannya ya. Tapi ini kayaknya masjid ini nggak ada ya. Cuman Kambingnya belum pada datang. kambingnya ada kemarin 2. Iya belum pada datang. Tapi biasanya kan daging sapinya ada itu. Kalau di situ masjid ntar mau habis sholat Id baru pada datang kambingnya. Sate yang kayak mbe nih. Oh, ada satenya juga. Itu bekas-bekas makanan itu. Bahaya tuh. Sisa-sisa si Nana itu semalam itu. Masih ada pelibet. Kemarin sih itu kemana? Si Pardi. Ada 2 hari. Kemana dia itu? Tahu. Habis kami bantuin kamu di sana itu nggak ada lagi dia juga di saluran. 2 Ntar. hari. Ntar besok gua ini. Ya. Sama itu bang. Nih buka mak.
Sri, udah sembuh. Agak mendingan Coba sih. lihat dulu. Waduh, bengkak agak itu. kempes. Iya. Oh, ini kemarin gede banget, Pak. Kan udah gua bilang olesin aja itu kecak kapak sampai ke sininya. Iya, tapi enggak ini. Enggak, Pak. Enggak kempes-kempes. Enggak kempes-kempes. Hmm, Lo jangan-jangan ada lo yang itu kali. apa? Kalau orang Jawa apa namanya itu? Diinginkan minta dari Subariadi gak dikasih. Ih, amit-amit. Bisa juga. Enggak, kemarin makan apa ya? Ininya bolong, jadi ini. Bolong, Pak. Hah? Tadi dia kemari. Ini kan punya DP di kakak ini, Pot. Iya, tadi dia bilang makanya. Iya, Dia tadi bilang ntar saya bersihin mas. iya. Tapi kita kan cuma membantu aja. Doang. Membantu. Iya kan ini bersihin Iya. aja. Terkecuali di trotoar ini. Kan soalnya tadi kan dia bilang. Ya? Dari bagiannya dia di sini kan. Menuju ke lapangan bersama dengan PPSU Kelurahan Kebon Kosong. Kita akan melihat seperti apa kondisi kandang hewan kurban saat mereka melakukan penampungan menuju ya Idul Adha 2021. Kita akan melihat seperti apa, apakah kandangnya sudah bersih, hewannya sudah habis terjual. Nah, ini dia, rupanya masih ada hewannya. Kita nyampe di sini. Oke. Halo, Pak. Nih, hewan kurbannya masih ada. Ayo, Pak. Hewan kurbannya masih ada ya, Pak? Hah? Kapan? Selesainya kapan? Selesainya kapan terjual jual? Termalam. Jangan sampai nggak bersih ya, Pak. Soalnya Pak Wali Kota wanti-wanti kami harus diperiksa, harus dibersihkan. Ya, Pak ya, tinggal berapa ekor lagi nih, Pak? 17. Oke. Pokoknya komitmen ya, Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Oke. Tapi udah banyak terjual juga ya. 30 ada dong. Iya enggak? Kemarin kan 47 ya. Oke. Harus dibersihkan ya, Pak. Makasih. Inilah kambing-kambingnya udah kurus nih, jadi kurus. Nah, aduh, sayang ya. Tadinya ini ada 47 ekor, sekarang tinggal 17. Jadi terjual 30. Lumayan ya, Pak. Makasih. Oke. Kembali kita akan melanjutkan pemeriksaan ke kandang yang selanjutnya. Ada 4 kandang lagi. Oke. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke kandang tempat penampungan hewan kurban.
Ini berada di Akbar. Akbar ini di RW 6 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran. Ini kondisinya banyak apartemen di sini, apartemen Mediterania, apartemen Palazzo. Di dalam ibu kota Kecamatan Kemayoran. Yang seberang sana itu Kelurahan Gunung Sahari Selatan. Kondisinya seperti ini bersama-sama dengan TPS Kebon Kosong. Terdapat sampah-sampah yang udah ditumpuk-tumpuk di trotoar. Ini ada ondel-ondel antara jarak yang satu dengan yang lain lumayan jauh jaraknya, tapi masih sekitar RW 6. Kita akan melihat ini Polsek Kemayoran. Nah, bentar lagi kita akan temu ke kandang berikutnya. Kita akan melihat seperti apa kandang tempat penampungan hewan kurban. Mana? Mana dia? Udah nggak ada lagi nih. Udah habis jual kambing. Nah, habis sudah pindah. Udah kosong. Udah aman. Ini ada, walaupun di belakang terdapat kandang penjualan hewan kurbannya, tapi ini sudah habis kebetulan. Ini Mbak, ada bapak nggak yang jualan? Mana dia? Panggilin deh, bisa nggak? Nih kandangnya, kandang hewan kurbannya udah habis hari itu. Nih ada 87 ekor. Karena di sini tempat penjualan yang terbiasa, ini rutinitas ini. Jadi mereka belum membersihkan karena memang Pak yang punya itu mana? Udah habis. Mau berapa ekor, Bu? Enggak, udah habis ya? Habis, tapi belum dibersihkan ini, Pak. Belum. Kapan Pak harus dibersihkan? Kalau ini pelan-pelan sambil dibakar Pak ini. Oke. Harus dibersihkan ya, Pak. Habis ya, Pak belum? Kemarin? Iya. Kemarin kan 87 ekor, ada 4 sapi, habis semua. Wih, keren. Ya Pak ya, dibersihkan ya Pak. Oke. Kemarin sebagian udah. Iya, yang itu ya udah dibersihkan ya. Kalau yang depan sana udah dibersihkan. Pas ya Pak. Ini sudah dibersihkan. Tadinya di sini ada sapi, ada kambing. Nah ini tempat ini yang kosong ini adalah tempat kambing dan sapi. Ini sudah dibersihkan karena di depan kali ya. Oke, kita akan melanjutkan kembali ke tempat yang lain. Iya.
di sekitar di sini juga di RW 6. Ini sebenarnya RW 5 ya. Yang sana yang RW 6 ya. Oke. RW 5 dengan RW 6 masih berdekatan. Ini RW 5 ternyata. Oke. Kita masih ke RW 6. Yuk. Karena Kasih X Bank merupakan tugas untuk ekonomi pembangunan. Di sana juga nah melihat melihat seperti ini, waduh banyak nih terdapat kulit-kulit kambing yang sudah dijemur. Hebat nih, ini lumayan bisa dijual lagi nih. Enak ya. Iya, ini bagus cara mengulitinya yang pintar ya. Cara mengulitinya ini mahal, ini mahal. Pak, yang punya ini mana Pak? Saya Pak. Oke. Apa Bu? Ini kira-kira berapa ekor lagi tinggal? Masih ada 15 lagi Bu. Tadinya ada 30 ya? 30. Oh 30 udah terjual ya Pak? Ini nanti kapan? Emang ini di sini? Ini mau dibongkar Bu ntar. Oh mau dibongkar hari apa? Nanti sore ini lagi Oke. tadi mau bongkar sekarang. Terus 15 ekor lagi dibawa kemana? Biasa jualan harian. Di sini? Oh tapi tadi dibongkar yang depan doang? Iya, bongkar ini. Oh yang depan ini dibongkar ya. Tapi nanti kebersihannya Pak ya? Iya, ini ya, ntar diangkut semua Bu. Oke. Harus bersih ya Pak? Iya, Soalnya Pak Wali Kota nih memerintahkan kita. Iya, iya. Oke. Nih tinggal 15 ekor lagi karena tadinya ini ada 30 ekor. Terjual 15 ekor. Dan sore ini janjinya akan dibersihkan yang di depan. Tapi yang di belakang itu ada rutinitas tempat penjualan hewan. Walaupun enggak Idul Adha, mereka jualan secara rutin di sebelah di belakang. Tapi di depan ini akan dibersihkan. Janji mereka harus kita tuntut untuk kebersihannya. Ya. Oke, Pak, nanti janji sore ini dibersihkan yang depan doang karena kandang yang di belakang itu rutin. Iya. Oke ya. Oke. Oke, ini di RW 6. Oke, ya. Kita lihat seperti apa tadi kan mereka melaksanakan tugasnya dalam pengurasan saluran. Karena kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bekerja itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan hanya mengandalkan ada pengawas di sampingmu. Disiplin itu harus dipupuk dari dirimu sendiri. Tanpa ada disiplin yang baik dari dirimu sendiri itu tidak akan bisa terwujud. Semua pekerjaan dimanapun, walaupun di swasta, walaupun di rumah, walaupun di kantor atau dimanapun, disiplin itu sangat-sangat dibutuhkan. Disiplin itu sangat-sangat melihat seperti apa pekerjaan itu dilaksanakan, seperti apa dirimu sendiri ditempa untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Wahai para PPSU, terima kasih atas kedisiplinan kalian. Tanpa ada pengawas juga, tanpa ada yang mendampingi kalian di lapangan, kalian bekerja dengan baik. Kalian sudah bangun dari subuh, dari rumah masing-masing saja udah disiplin, udah bertanggung jawab atas dirimu, udah bertanggung jawab atas negara. Kalian bangun subuh-subuh, kalian udah datang, udah langsung menyapu,
habis menyapu kalian ke saluran, pembersihan saluran. Semuanya kalian dengar apa yang kami arahin, apa yang kami tegakkan selama ini, disiplin terhadap kalian. Tanamkanlah itu untuk dirimu sendiri, tanamkanlah itu untuk masyarakat, dan tanamkanlah itu untuk sepanjang tahun, sepanjang waktu. Jangan kamu berleha-leha, jangan kamu bermain-main dalam bekerja. Karena kalau kita bekerja dengan disiplin, berarti kita bertanggung jawab sama Tuhan yang Maha Kuasa, yang melihat kita setiap saat. Terima kasih teman-temanku PPSU, terima kasih tim subuh, terima kasih kepada tim sore dan yang piket. Camkan ini dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih bagi yang para penonton yang menonton video ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian juga akan melihat seperti apa PPSU Kebon Kosong. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau ada masukan tolong dikomen ya, tolong dikomen, komentari dan berikan masukan kepada kami agar kami dapat berkembang dan berkembang lagi, agar kami dapat perbaiki apa yang salah dan apa yang kurang. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Ada serokan nggak? Serokan. Ntar dulu, Pot. Santai aja, santai aja. Dek, santai aja, santai. Tunggu Dwi. Ini lagi beli air. Iya. Tunggu. Ini aja dulu kita kelarin. Ini kok tumbuh banget ini kelihatan nih. Masa rumput sampai begini? Bang, geser dulu bang ini, bajai. Ini lagi bersih-bersih ini nih, saluran ini. Ini kita bersihkan saluran ini supaya jangan banjir nanti, jadi airnya nanti lancar. Banyak enggak dapat kemarin? Situ enggak ada. Oh, lo nggak keluar? Keluar ke siapa yang mau beli? Oh iya. Udah lanjut, nanti nggak apa-apa. Lanjut aja. Pada nyate ya, Pop? Iya, pada nyate. Kan dipanggil sama keluarga tuh yang pada mau bikin sate. Iya. Bah. Oi, Bang. Ini penyapuan tim subuh di Akbar.
Cepot dan Bang. Kenapa Bang? Udah. Lanjut. Dari Bundaran Akbar sampai depan Puri. Ya. Agak gelap sih. Lihatin subuh penyapuannya. Saya videoin Mbak. Udah nggak apa-apa, gerak aja nggak apa-apa. Kalau gue kan kebayang. Hah? Kebayang mah goyang. Nggak apa-apa. Semalam Bang Adi nggak ikut? Hah? Nggak datang semalam? Enggak. Gua nggak ini kalau Di rumah daging aja ngeliat. kambing. Saya kan darah tinggi. Iya, darah tinggi naik cepat tuh. Itu di semuanya dimasak. Hah? Semuanya dimasak. Nggak tahu deh. Kayaknya sih dimasak. Berarti tahun ini kita nggak dapet ya? Iya, kayaknya. Kemarin habis dari situ kami nyerokin lagi di apron. Masih Purnomo, Tarso, Salani. Kamu ngomong dong. Kita lihat seperti apa tadi kan mereka melaksanakan tugasnya dalam pengurasan saluran. Karena kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bekerja itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan hanya mengandalkan ada pengawas di sampingmu. Disiplin itu harus dipupuk dari dirimu sendiri. Tanpa ada disiplin yang baik dari dirimu sendiri itu tidak akan bisa terwujud. Semua pekerjaan dimanapun, walaupun di swasta, walaupun di rumah, walaupun di kantor atau dimanapun, disiplin itu sangat-sangat dibutuhkan. Disiplin itu sangat-sangat melihat seperti apa pekerjaan itu dilaksanakan, seperti apa dirimu sendiri ditempa untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Wahai para PPSU, terima kasih atas kedisiplinan kalian. Tanpa ada pengawas juga, tanpa ada yang mendampingi kalian di lapangan, kalian bekerja dengan baik. Kalian sudah bangun dari subuh, dari rumah masing-masing saja udah disiplin, udah bertanggung jawab atas dirimu, udah bertanggung jawab atas negara. Kalian bangun subuh-subuh, kalian udah datang, udah langsung menyapu. Habis menyapu kalian ke saluran, pembersihan saluran. Semuanya kalian dengar apa yang kami arahin, apa yang kami tegakkan selama ini, disiplin terhadap kalian. Tanamkanlah itu untuk dirimu sendiri. Tanamkanlah itu untuk masyarakat.
dan tanamkanlah itu untuk sepanjang tahun, sepanjang waktu. Jangan kamu berleha-leha, jangan kamu bermain-main dalam bekerja. Karena kalau kita bekerja dengan disiplin, berarti kita bertanggung jawab sama Tuhan yang Maha Kuasa, yang melihat kita setiap saat. Terima kasih teman-temanku PPSU, terima kasih tim subuh, terima kasih kepada tim sore dan yang piket. Camkan ini dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih bagi yang para penonton yang menonton video ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian juga akan melihat seperti apa PPSU Kebon Kosong. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau ada masukan tolong di komen ya. Tolong di komen, komentari dan berikan masukan kepada kami agar kami dapat berkembang dan berkembang lagi, agar kami dapat perbaiki apa yang salah dan apa yang kurang. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kebersihan adalah tanggung jawab bersama.